Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian TW. Dan pada kesempatan kali ini banyak sesuatu hal yang perlu kita bahas ya. Jadi tentang sesuatu ya hal yang ingin viral ya, ingin viral sampai mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan kemaluannya ya, mengorbankan kemaluannya. Jadi kasus seperti ini dimulai ya, kemarin sekitar saya agak menganalisik itu ketika terjadi perselisihan antara pesulap merah dengan eh, Samsudin. Ya. Saat itu berita tentang ini sangat viral sekali dan saya rasa seluruh Indonesia tahu ya yang terjadi. Benar seorang sulap merah kemarin itu eh, melabrak si Samsudin ya, ke rumahnya, ke padepokannya katanya, dan akhirnya terjadi sebuah ya ledakan ledakan opini di masyarakat, apalagi di ranah media sosial ya, di internet ya. Itu sangat sangat apa ya, ramai sekali ya. Dan akhirnya orang berbondong-bondong ya, berbondong-bondong, ada yang mendukung, kemudian ada yang eh, mencemooh ya. Eh, ada juga yang kalau yang mendukung itu ke sana ya kan, kadang meliput akhirnya media sosialnya rame ya, YouTube-nya rame ya, kemudian seperti itu. Dan banyak lagi sampai detik ini itu ya, ada juga yang muncul lagi dengan hal yang konyol ya, hal yang konyol dari yang katanya apa itu, dukun ya, yang katanya dukun. Dia mengaku, ada sekelompok orang yang mengaku dukun, asosiasi dukun, yang akhirnya dia bergeraknya di media sosial juga, membuat kisruh di media sosial, dan ramai juga sampai detik ini. Dan tindakan-tindakannya sampai sekarang membuat ya kayak orang gila menurut saya. Sampai semua itu dikait-kaitkan. Dan eh, kemarin memang sempat ya diundang di beberapa podcast ya, di beberapa podcast yang ada, seperti yang pertama itu diundang di Richard Lee ya, kemudian diundang di mana lagi ya, Denis Karista itu, kemudian di Denny Sumargo, dan di beberapa podcast yang lain yang saya tidak kenal di situ. Nah, dari situ akhirnya meledak ya, tambah meledak ya. Jadi permasalahannya orang semakin banyak mengenal, dan akhirnya kisruh juga. Dan itu terkait dengan dukun. Dan ada kasus yang sekarang ya lagi rame-ramenya, yang kurang lebih 1 bulan ini sudah berlangsung, yaitu kasusnya Verdi Sambo ya, Verdi Sambo. Dan viral sekali, lagi-lagi yang memviralkan ya, lagi-lagi yang meng-up itu adalah netizen Indonesia. Jadi segitu kuatnya peran netizen Indonesia ya, sampai kasus seperti Verdi Sambo pun, yang mungkin kalau zaman dulu ya, sebelum era demokrasi, sebelum era media sosial seperti ini, kasus-kasus seperti itu mungkin sudah hilang ya, hilang ditelan penutupan kemunafikan, atau ditelan orang-orang yang sekelompok dengan dia dan mencari aman. Seperti itu. Jadi ini ya yang terjadi di Indonesia sekarang. Saya kembali kepada yang ke ranah dukun tadi, yang sampai detik ini masih ada orang yang mungkin saya katakan, kalau saya mengatakan agak gila, agak gila, dan dia eh, mengaku ya sampai melaporkan si siapa, Andre Taulani, Raffi Ahmad, dan pokoknya orang yang bersinggungan dengan dia akhirnya kok menjadi bermasalah, singgung-singgungan seperti itu, dan dilaporkan, dan sampai netizen menyebutnya dia adalah si raja lapor.
Itu sangat aneh sekali ya menurut saya. Segitunya mencari uang, segitunya mencari ketenaran ya, mengorbankan mengorbankan kemaluannya, bukan kemaluan yang bawah ya, mengorbankan kemaluan harga dirinya ya, mengorbankan harga dirinya yang katanya yang pertama itu Habib ya, membawa-bawa nama Habib dan akhirnya juga klarifikasi bahwa dia sekarang juga kontra dengan dukun itu, ya tidak setuju. Akhirnya yang ini malah yang terakhir bawa-bawa nama Sultan katanya. Jadi Andre Taulani dan Raffi Ahmad itu digugat karena membawa atau menyematkan dirinya sebagai Sultan. Ya, ini yang katanya anggota dari Salatin ini si siapa Firdaus Oon ini itu sampai detik ini ya melaporkan atas atas eh, ya kayak ketidakbolehan bahwa menyematkan nama Sultan di namanya. Ya, kan disebut Sultan Andara ya. Yang disebut Sultan Andara, Sultan yang satunya Raffi Ahmad itu Sultan kalau Raffi Ahmad Sultan Andara, kalau Andri Taulani itu Sultan Bintaro kan seperti itu. Aneh ya. Dan yang terakhir ini yang dilaporkan itu yang kemarin terakhir memang podcastnya Gus Miftah ya, yang diundang siapa si Atta Halilintar karena eh, katanya si Gus Miftah ini menjelek-jelekan juga. Jadi orang yang pergi ke orang pintar itu adalah orang yang bodoh dan istrinya dukun itu katanya jelek. Itu dilaporkan dan kalau yang bermasalah dengan Atta Halilintar itu terkait dengan masalah itu kemarin dia podcast ya di Atta Halilintar, tapi akhirnya kayaknya si Atta Halilintar ini menyesal kemudian men-take down ya, menghapus apa video YouTube-nya. Dia keluar akhirnya si Firdaus ini keluar di YouTube, bukan di YouTube ya, di media sosial ya, kayaknya di TikTok ya, keluar bahwa oh itu orang munafik itu gini atau gimana gitu pokoknya menjelek-jelekan lah intinya seperti itu. Dan permasalahan yang sampai detik ini ya belum selesai tentang Verdi Sambo ya, Verdi Sambo terkaitnya yaitu kasus pembunuhan terhadap Brigadir J dan sampai detik ini masih pada proses penyelidikan juga ya. Setelah ini menuju ke proses pengadilan. Dan ada kemarin aku baca artikel ya, penulisnya siapa ya? Bukan penulis ya, dari media kompas.com kalau nggak salah ya. Judulnya yang menelisik pikiran saya seperti ini, apakah si Ferdi Sambo ini nanti akan dihukum mati ya terhadap kesalahan yang dia lakukan, yaitu pembunuhan berencana. Jadi kasus ini bisa dihukum mati ataupun bisa dihukum seumur hidup atau dihukum dengan penjara sekitar 20 tahun. Apakah ini akan dihukum mati ya kita tunggu saja. Semoga saja para jaksa dan hakim ini menggunakan wewenangnya dengan baik dan tidak memihak salah satu, biar hukum di Indonesia ini bisa tertata dengan rapi ya, tidak ada suap, tidak ada mementingkan kepentingan suatu kelompok seperti itu. Dan jawabannya yaitu ya intinya keputusan yang diambil itu nanti adalah keputusan yang adalah sesuai dengan proporsional dari kesalahan yang dia lakukan. Ketika dia emang kesalahannya emang untuk dihukum mati, ya dia dihukum mati. Kalau kesalahannya itu cuman sampai pada hukuman seumur hidup, ya dihukum seumur hidup seperti itu.
Dan yang terakhir ini masalah kemarin saya membahas sedikit tentang ini ada salah satu dari PNS ya di Semarang yaitu pegawai Bapenda yang kemarin sempat saya bahas tentang kematiannya, ya, kematiannya ditemukan mati di Jalan Marina ya, Jalan Marina Raya, ditemukan mati dalam keadaan tubuhnya tinggal setengah ya, jadi tinggal setengah di kepala ke atas nggak ada. Dan pada saat itu ada sepeda motor juga yang terbakar di situ, jadi satu dengan sepeda motor dan meninggalkan beberapa bukti yang di situ tertulis sesuai dengan nama PNS yang diisukan ataupun di uh, semacam di apa ya, yang diklaimkan bahwa itu orangnya yaitu ya, seperti itu yang ikut yang telah meninggal. Cuman di sini sebelum ada bukti dari laboratorium forensik atau hasil otopsi, kemungkinan terjadi bisa banyak. Di situ yang anehnya, yang kita menganalisa kalau itu terjadi pembunuhan, yang aneh itu kondisi itu masih menyisakan bukti-bukti yang sangat banyak ya, yang langsung bisa diterka bahwa orang ini seperti ini, ya, seperti itu, seperti name tag dengan atas nama orang tersebut, kemudian plat nomor ya, plat nomor yang digunakan ya, nomor apa, plat nomor dinas itu, plat merah itu, dan yang lain yang sangat menunjukkan bahwa ini orang itu. Dan bisa juga kemungkinan bahwa orang ini bisa menjadi korban. Ada juga yang netizen yang mengatakan seperti itu. Korban, bukan korban ya, dikorbankan. Jadi si PNS ini, pegawai Bapenda ini kan terkait kasus korupsi pengadaan apa itu di pegawai pemerintahannya senilai kurang lebih 33 di sekitar 3 miliar, dan dia sebagai saksi utama hilang sebelumnya beberapa hari sebelumnya setelah di diselidiki ataupun diinterogasi oleh polisi terkait dengan kasus ini. Jadi setelah itu menghilang dari indikasi, orangnya akhirnya ditemukan di Marina Raya dalam keadaan mati dengan kepala setengah badan ke atas ya, kepala itu hilang. Cuma ditemukan banyak bukti di situ. Dan kita tunggu saja apakah itu memang benar orangnya ya. Banyak kemungkinan yang terjadi di dunia ini, bisa untuk menghilangkan jejak atau membuat alibi ya. Kita tunggu dulu dari kepolisian untuk melakukan statementnya bahwa ini memang benar orang tersebut. Jadi orang yang dibunuh mungkin, atau bunuh diri, atau apa nggak tahu juga. Oke. Itu beberapa kasus yang agak ya hot ya, nggak hot di sampai detik malam ini ya, di Semarang dan di wilayah nasional. Dan semoga kasus-kasus dukun seperti ini yang menurut saya sangat memalukan ya, memalukan, jijik saya kalau ketika melihat ya di TikTok itu rame dengan dia saling menggul-menggulkan. Kita mau di Indonesia itu disuguhkan tontonan-tontonan yang cerdas mencerdaskan, disuguhkan tontonan yang tidak memalukan Indonesia ya, disuguhkan tontonan yang tidak saling mensikut satu sama lain ya, seperti itu. Jadi dengan motif apapun, dari pesulap merah atau siapapun ya, lebih baik diharap saja. Kalau ingin menyelesaikan masalah seperti ini, tinggal ya menurut saya di offline saja ya. Biar ini tidak terjadi banyak kegaduhan yang menimbulkan, apalagi sekarang bensin naik itu ya, semakin gaduh ya. Biar ini agak adem sedikit ya. Tapi kasus Ferdy Sambo, sebenarnya kasus kemarin yang sudah dilaporkan seperti Samsudin ya, sudah melaporkan itu seharusnya lanjut, walaupun dari netizen Indonesia tidak meng-up lagi ataupun beritanya sudah
hilang. Seperti Samsudin itu beritanya juga sudah hilang. Dan sampai sekarang dia juga masih ya beraktivitas di media sosial seperti sedia kala, yaitu menangkap dukun katanya, menangkap dukun apa gitu katanya. Dan seperti itulah teman-teman, yang si Firdaus ini juga semoga bertobat, ataupun kalau salah ya salah ya, tidak usah mencari sensasi-sensasi di media sosial yang menurut saya menjijikkan. Oke, Oke teman-teman, dari situ ini sebuah opini saja dari saya untuk mengungkapkan mengungkapkan keluh kesah di hati ini yang perlu diungkapkan di media sosial. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.